Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya yang Ananda Setya. Di sini akan mempresentasikan hasil akhir tugas proposal saya dengan judul Prediksi Tinggi Permukaan Laut Menggunakan Long-Short Time Memory di Stasiun Pasang Surut Padang pada data time series. Kenaikan tinggi permukaan laut adalah salah satu dampak perubahan iklim yang paling mengancam wilayah pesisir di Indonesia. Dengan lebih dari 80.000 kilometer garis pantai, sangat rentan terhadap ancaman ini. Karakteristik oseanografi Indonesia yang kompleks termasuk interaksi pasang surut, monsun, dan arus lintas Indonesia, menjadikan dinamika permukaan laut bersifat non-linear dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, yang diperlukan yaitu model prediksi yang akurat sebagai fondasi sistem peringatan dini bencana pesisir. Selanjutnya ada latar eh, rumusan masalah dan tujuan masalah. Dari latar dari latar belakang tersebut memiliki in, memiliki tiga rumusan masalah utama, yaitu bagaimana membangun model LSTM, bagaimana kinerjanya, dan bagaimana juga kemampuan generalisasinya ke stasiun lainnya. Eh, dan saya juga sudah membuat tujuan masalahnya. Ketiga rumusan ini dijawab melalui tiga tujuan penelitian yang berkorespondensi langsung. Dari 15 studi yang saya kaji, terdapat tiga celah yang belum terjawab, yaitu pertama, belum ada yang menempatkan LSTM dan SGBus secara setara dalam memprediksi sea level. Yang kedua, penelitian berbasis data Indonesia masih sangat sedikit, hanya 3 dari 15 studi. Yang terakhir, hasil perbandingan di literatur bersifat inkonsisten. Nah, pada posisi penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga celah tersebut. Untuk dataset yang saya gunakan adalah dari UHSLC, yaitu University of Hawaii Sea Level Center, dengan formatnya itu CSV. Saya juga menggunakan stasiun di Padang, di Indonesia dengan periodenya itu 2007 sampai 2017 dengan 96.432 entry. Untuk statistik kuncinya, MIA-nya itu 1861 mm dan mediannya itu 1842 mm. Untuk missing value-nya itu terfokus di 2011 dan 2016. Itu sekitar 6,6% dan 1,1%. Untuk di tahun lainnya itu hanya sekitar kurang dari 1%. Untuk polanya, deret waktu, periodik, konsisten, distribusi mendekati simetris dengan slight right hue. Selanjutnya, alur metodologi mencakup 8 tahap utama, yaitu setelah EDA, data diproses melalui pembersihan, interpolasi missing value, normalisasi min-max, pembagian kronologis 70-15-15, rekayasa fitur dilakukan berbeda untuk masing-masing model. SGBus menggunakan like fitur eksplisit, sementara LSTM ini menerima input sekuensial melalui sliding window. Lookback window 24 jam dipilih berdasarkan hasil analisis ACF dan PACF yang mengkonfirmasi siklus di jurnal pada data. Untuk arsitektur modelnya ini, model STM itu dibangun dengan dua lapisan, yaitu yang pertama itu bertingkat 64 dan yang kedua itu 32 unit. Dilengkapi dropout untuk mencegah overfitting, dense, dense layer untuk representasi nonlinear, dan output scalar. Model dilatih dengan Adam Optimizer dan early stopping sebagai pembanding. SGBus memanfaatkan 24 lake fitur sebagai input vektor dengan gradient boosting berbasis 200 estimator. Kedua model dioptimalkan menggunakan random search dengan time series cross validation. Evaluasi yang dilakukan pada data uji ini menggunakan tiga metrik, yaitu MAI, RMSE, dan MAPE. Semakin kecil ketiga nilai ini, semakin baik modelnya.
Penelitian ini juga menyertakan uji generalisasi model terbaik diuji langsung pada stasiun lain tanpa pelatihan ulang untuk mengukur seberapa jauh performa model menurun lintas domain. Jadwal kegiatannya ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan. Pertama itu bulan pertama fokus pada studi literatur dan pengumpulan data. Pemodelan dilakukan di bulan kedua hingga tiga, evaluasinya itu di bulan ketiga hingga empat, dan penyusunan laporan di bulan 5 hingga ke 6. Terakhir, di sini ada penutup. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan membangun dan membandingkan model LSTM dengan SGBus untuk memprediksi tinggi permukaan laut di stasiun pasang surut Padang. Dengan harapan hasilnya dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan sistem peringatan dini kondisi laut di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.